Kemudian saya ke jamaah ikhwan, ada Pak Widi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Ujai, Ustadz Rahmat Jalani. Silakan Pak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya kepada Ustadz terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini sangat miris sekali. Saya ingin mohon penjelasan dari Ustadz terkait dengan pemahaman harta anak adalah harta ayahku, seperti itu Ustadz. Karena biar gimana pun di masyarakat kita ini senantiasa jadi perdebatan yang kurang banyak dipahami sehingga menjadi pertengkaran dan sehingga orang tua pun gampang untuk mendoktrin anaknya itu sebagai anak durhaka. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ujai. Ahsantum. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan penting untuk diketahui oleh kita sebagai umat Islam. Bu, ini yang jadi orang tua ya. Pak, ini yang namanya disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadisnya dari Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan. Kalau Rasulullah SAW, anta wa maluka li abiki. Ente dan harta yang ente punya bapak ente. Kalau tidak salah nih saya baca gitu ya. Asbabul wurud daripada yang namanya hadis tersebut. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turun. Apa sebabnya? Ada anak gitu ya. Ngadu ke ke Rasulullah SAW. Kalau bapaknya itu sering ngambilin duit buat dia. Ngambilin duit dia. Gitu ya. Maka beliau mengatakan kamu dan hartamu adalah milik kedua orang tuamu, khususnya adalah bapak. Namun secara syariat hal ini tidak sepenuhnya tanpa batas gitu loh. Paham gak maksudnya? Assalamualaikum. Ini bengong mikir kan ya? Lagi mencerna kan? Ya. Bukan tanpa batas, pokoknya comot aja harta anak kita. Nggak bisa gitu. Maknanya batasan-batasan syariat kudu dilihat. Kalaupun kita mau pakai ambil harta anak kita, agama bilang boleh. Tapi mepet apa kagak? Assalamualaikum. Sebab kalau andai kata memang begitu pokoknya jadi patokan tanpa batas. Masya Allah. Mingkinan matre, yang matre tuh maknya saudara. Mingkinan matre, bapaknya yang matre. Betul kagak? Asal datang ke rumah, duit lu 50 juta sini, beran, bapak lu nih misalnya. Mak lu mau ini sini. Gak bisa. Gak boleh begitu. Zalim. Kenapa? Karena secara kewajiban nafkah, hati-hati nih, urutan nafkah harus paham nih. Kan yang punya taat kepada orang tua setelah menikah kan emang anak laki-laki. Betul kagak? Ini kalau yang begini-begini nih, yang pertama adalah suami. Baru kedua adalah orang tua. Jelas nih kira-kira? Nah, tapi kewajiban nafkah daripada seorang laki-laki istri dulu. Tuh, Assalamualaikum. Istri dulu. Tapi harus paham jangan ape-ape istri. Kadang-kadang kan terbalik nih. Agama memang istri dulu nafkahin. Selesai kewajiban istri, kasih ke orang tua. Selama istri udah megang, istri jangan banyak ngomong. Assalamualaikum. Duit udah dapat, nafkah udah dapat, jatah udah dapat, sisanya terserah. Yang dipegang sama suami kita mau kemana kek? Apalagi kalau andai kata dia kasih, kagak perlu izin ente. Woi, assalamualaikum. Enggak perlu izin istri. Maaf ya. Selama nafkah istri udah dikasih. Berdosa si suami, istri belum kecukupan, orang tua diduluin dosa. Paham gak nih? Jadi masing-masing ada tempatnya, saling ngerti. Itulah gunanya ilmu. Orang kita
nikahnya doang doyan, ngajinya ogah. Begitu jadinya saudara. Akhirnya kayak tadi, berkelahi, berantem. Makanya saudara hadirin harus kudu tahu haknya orang tua sebagaimana, haknya istri sama anak sebagaimana. Dia dulu tuh istri anak, baru orang tua. Tapi kalau orang tua minta duit ada, jadi laki jangan pengecut sama istri. Assalamualaikum. Ini ada orang tua minta duit, pakai ngomong sama maknya, mak, tar dulu ya, izin dulu merini ada apa kagak dia, begitu katanya. Rini bininya, ada orang sini namanya Rini. Pakai nanya sama bini, kalau bini udah dapet duit maka gue senanya. Kalau bilang bang kok abang kagak ngomong lah orang tua gua, emak-emak gua, lu nggak kurang, jangan begitu dong neng. Jangan kebawa perasaan, tapi bang dalam berumah tangga ayang bebku, bukankah harusnya kita saling terbuka antara satu dengan yang lainnya? Elah, enggak semuanya kudu begitu Tuan Putri. Enggak, selama hak-hak ente sudah terpenuhi, sisanya silahkan suami kita mau ngapain. Tapi suami mesti tahu diri ketika yang namanya belum mencukupi istri. Paham gak kira-kira? Untuk jangan ngasih ke orang tua. Baru nih di sini momennya musyawarah sama bini. Duit kagak ada, emak bapak kita lagi butuh, tapi kita butuh nih. Musyawarahin tuh bini. Istri bilang, ayang beb, yang tadi mama kemari. Jangan pakai nanya, mama siapa? Ini kadang-kadang ada yang lagi viral, mama kamu kemari. Mama kamu, mama kita. Mama kamu kan sudah mama aku kan mama kamu. Akhirnya bingung sendiri dia. Tadi mama kita telepon kalau kita disuruh ke rumah mama kita, terus mama kita juga nyuruh untuk ke rumah mama kita. Lah kan sekedar sendiri itu urusannya. Tegesin aja gitu kan. Ini mama aku butuh uang, yang aku orang laki, kita segini, kira-kira ada nggak jalan keluarnya yang? Musyawarahin, baru istri harus dianggap. Jelas nggak kira-kira nih? Jadi peranannya selain ibarat kata ngerti ilmu juga bang, perlu kebijaksanaan. Istri kalau udah selesai, duitnya udah dikasih, nafkah udah cukup, nggak usah banyak ngomong, diem. Ngertiin suami. Jangan, apaan laki begitu, bohongin gue, jangan. Baik. Kecuali suaminya enggak menafkahi dan tidak memberikan kewajiban pada dirinya. Kira-kira jelas? Ya udah baik. Saya kasihan istri di mana-mana mulu ini. Baik. Terima kasih Uji atas jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan guru-guru kita. Nah, kita masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.